Waalaikumsalam. Suara anak kedengeran? Waalaikumsalam. Suara anak kedengeran? Kedengeran, kedengeran. Oke. Eh, ya udah. Baik. Ada suara semut-semutnya nggak? Kenapa? Ya, ya baik. Ente sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sorry tadi anak teh tadi lagi di jalan. Jadi kan kita janjian jam 8. Tapi Hmm. tadi anak lagi di jalan, jadinya baru bisa mulai. Jam 9. Tadi ya. Terus makanya diundur kan jadi jam 10 gitu. Soalnya tadi di jalan. eh Hmm. Langsung aja pendapat ente tentang child free gimana? Chat free itu kayak gagasan unik ya. Baru baru-baru ini viral. Tapi sebelumnya sudah ada. Itu kan pembahasan tentang kayak kenapa sih orang memilih untuk tidak memiliki anak gitu kan. Itu sebuah keputusan ya unik gitu, unik kayak gitu. eh Terus kalau pendapat ente pribadi sendiri, eh child free itu apakah lumrah ataupun sesuatu yang apa ya, yang jarang gitu, atau lumrah banyak orang yang apa yang melakukan. Kalau kita lihat ya, kita ngelihat secara global gitu, bukan cuma di kita sendiri. Kalau di Indonesia kan jarang gitu kan orang yang memakai ideologi ini gitu. Kebanyakan orang di sini berbanyak anak, nanti rezekinya lebih banyak kayak gitu Oh kan. ya. Tapi ya itu beda cerita ketika kita ngobrol masalah chat free di luar negeri. Itu kayak negara maju, Amerika, Kanada, habis itu di hampir seluruh Eropa gitu kan. Kalau di Asia itu ada Jepang, itu sangat lumrah. Apa Nah ini namanya? Iya ya, terus terus. sangat, ya itu sangat gimana ya? Mereka itu sudah menjadi budaya, bukan cuman oh ini kayak aneh ini, enggak. Itu bahkan di daerah mereka itu tuh sudah masuk sebagai kayak gaya hidup kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri ya itu pandangan mereka itu melihat mereka mencari kebahagiaan. Sampai situ ya, maksudnya ini masih belum mengandung tentang unsur agama dan lain sebagainya. Ini bagaimana sudut pandang mereka itu mencari kenapa sih kok bisa ke arah sana gitu pemikiran mereka kayak gitu. Terus ya sebenarnya tadi juga anak kan baca dari salah satu jurnal ya. Jadi di Mm-hmm. jurnal itu tuh dikatakan bahwa eh, child free itu ada juga yang bahwa child free itu ada beberapa bagian. Yang bagian pertama tuh Ya, ada ya. ya ada bagian yang dia child free seumur hidup. Kemudian yang Mm-hmm. kedua ada juga child free yang hanya sementara gitu loh. Jadi Mm-hmm. jadi jadi child free sementara tuh memilih untuk apa namanya, tidak mempunyai anak terlebih dahulu. Tetapi mungkin in the end pada akhirnya nanti si pasangan itu punya anak gitu, kayak gitu. Hmm. Mm-hmm. Terus yang apa namanya, yang ente mau kemukakan lagi apa, yang ente dapat? Eh, kan kayak gini. Sebelum kita apa sih namanya itu menjudge atau bilang pendapat kita kepada mereka, kita harus mengenali dulu nih, kenapa mereka kok bisa berpikiran seperti itu, gitu. Ya kan? Mereka tuh kayak eh, banyak faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu kayak gitu. Misal nih, kalau misalnya kita tahu nih, kenapa di daerah kita nih, kok nggak ada child free? Kenapa jarang?
Soalnya informasi yang masuk ke dalam otak mereka itu semakin banyak anak, semakin rezekinya semakin banyak kayak gitu. Ya kan? Itu yang dicekokin ya kan. Ini salah satu pembentukan karakter itu dari lingkungan. Nah, lingkungan mereka itu seperti itu juga. Oh, Lingkungan entah itu dari dari tempat tinggal, habis itu komunitas, orang tua yang terlalu membebaskan anaknya, ya kan. Habis itu ada juga yang dia tuh bahkan cenderung ini trauma gitu dengan masa lalu, entah itu dari kejadian masa lalu sama keluarga atau sama lingkungan. Oh, ternyata mempunyai anak itu merepotkan. Ternyata dampak-dampak negatif banyak gitu setelah mereka waktu sebelum mereka apa namanya berhubungan, maksudnya itu mempunyai anak, hubungan mereka tuh langgeng. Ketika mereka punya anak, malah masalah bermunculan seperti oh, itu. oh Nah, iya. ya kan. Terus Nah, juga itu dari salah satu. Nah, oke. ya jadi Gimana? yang Ana dapat juga terus kalau dikutip dari yang Thomas Fredska ya salah satu ilmuwan dia tuh Hmm, bilang bahwa di Amerika sendiri itu trennya itu meningkat gitu. Jadi hmm, hmm, mungkin tadi kan kalau ente berpendapat bahwa mungkin bisa terpengaruh dari lingkungan. Nah, hmm. kalau anak tambahan juga yang dari anak tuh yang tadi telah anak baca juga bahwa emang chat free itu juga apa namanya terpengaruh salah satunya emang dari kebutuhan hidup gitu. Jadi Oke. jadi kayak kayak menganggap bahwa saya belum berani untuk mempunyai anak karena ekonomi belum belum apa namanya belum stabil. Belum Hmm, belum stabil. Iya benar. belum stabil. Itu tadi yang dibilang child free itu kan tergantung terbagi menjadi dua. Apakah dia itu seumur hidup, ya kan? Nah, Atau dia itu menunda, kan sementara seperti itu. Emang benar di Amerika itu seperti itu. Kalau misalnya dulu waktu zaman dulu itu orang nikah itu waktu ketika perempuan udah siap nikah itu semuanya dinikahkan. Tapi kalau sekarang kalau di Amerika sekarang itu bahkan umur 20-an itu tuh kebanyakan 90%, 20 umur 20 ke bawah itu 90% nggak mau untuk memiliki anak. Sampai 25 pun masih 78% gitu di Amerika. Bahkan ketika sampai umur 40, mereka tuh masih ada 15% yang untuk memutuskan tidak mempunyai anak. 40% ya kan. Oh, di umur 40 15%. Kan sangat tinggi gitu kok dibandingkan dengan kita. Itu kalau di Amerika. sebenarnya kan apa namanya ya, intinya sih kayaknya intinya tergantung kesiapan juga kan maksudnya apa namanya Hmm. di, mau dibolehin juga nanti bingung mengganggu apa kelangsungan hidup manusia mau diharamin juga Hmm. bingung bener gak jadi kalau mau diharamin Ya, juga bingung juga gitu nanti apa namanya yang belum mampu kan maksa-maksa punya anak kan jadi kasihan ke anaknya juga kan sebenarnya kan kayak gitu jadi sebenarnya emang emang yang Ana lihat juga emang enaknya didiamin aja gitu jadi bisa, jadi bisa, bisa. maksudnya kan kalau kayak Kenapa ini saya? enaknya udah didiemin aja gitu jadi ya tergantung tergantung individu masing-masing gitu kan bisa jadi kan kalau misalkan kita merujuk kayak ke hukum nikah apa hukum nikah tidak jadi hukum hukum nikah itu sebenarnya berbeda-beda tergantung individunya masing-masing gitu fleksibel Hmm. ya apa namanya kalau udah siap ya laksanakan fa'ilam tastati fa'alaihi asyam gitu jadi kalau dia belum siap maka ya berpuasalah gitu dalam artian mengisi waktu-waktu singlenya
atau waktu-waktu jomblonya dengan hal bermanfaat gitu. Nah jadi makanya Ana juga bingung ya kalau misalkan kayak diwajibin nanti kan mengganggu umat manusia juga gitu. Tapi kalau diharamin juga nanti kasihan juga yang belum siap, tapi dia diwajibin punya anak gitu. Nanti anaknya makan apa gitu kan kasihan juga kan. Iya, nanti bilangnya kayak gini, emang lu mau ngasih makan keluarga gitu kan? Kan Gitu kan. seperti Jadi nanti iya. malah malah kayak debat kusir gitu loh kalau misalkan yang satu mewajibin, yang satu ngeharamin, kayak debat kusir sebenarnya ya bawa santai aja gitu kayak kayak nikah kan sebenarnya kalau sekarang ya kayak ekosistem sekarang eh, yang nikah tuh ya udah yang udah siap mungkin dia udah menikah yang belum siap mungkin dia belum menikah gitu kan kayak gitu cuman balik lagi apa namanya mungkin juga child free ini juga terpengaruh sama perasaan seseorang sih kayaknya jadi unsur unsur subjektivitasnya tuh tinggi banget sih kayaknya bener gak Hmm, jadi kayak benar. jadi kan kalau 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 nikah tuh emang kita gampang ngungkapinnya kalau lu kenapa belum nikah wah gua belum siap gitu jadi kalau kalau chat tuh lu kenapa belum punya anak wah lu wah lu parah lu gitu jadi kayak jadi kayak subjektivitasnya tuh tinggi banget gitu. Jadi kayak ibarat misalkan anak punya anak tuh ngerasa susah nih punya anak tuh capek apa segala macam. Terus ada orang lain yang hidupnya enak nggak punya anak gitu. Terus nyalahin ke orang yang enak itu, wah lu nggak mau susah lu gitu. Kayak gitu kan. Jadi makanya apa namanya subjektivitasnya tinggi banget gitu. Makanya kan balik lagi yang tadi Ana bilang bahwa ya udah enaknya ini ada di tataran objektivitas aja gitu jadi di bawah santai aja Hmm, gitu kan itu kan si siapa itu yang lagi viral sekarang di Indonesia tuh kan oh si iya inisial G ya kan, si iya inisial G. Dia tuh itu bahkan bilang mau kayak mau gini. nyebutin nama kalau berani sebutin aja Ya, Ana nggak ya, berani enggak. kalau Ana nggak berani Inisial G, oh inisial ini G. Sage gimana gimana Eh, inisial G. Dia tuh bilang, kenapa sih Muslim mendiskriminasikan ya kan orang-orang, ya orang-orang lain gitu, sedangkan mereka nggak mau diskriminasikan kayak gitu. Itu pandangan mereka saking eh, kebahagiaan mereka di apa sih itu namanya itu, diusik kayak gitu oh iya iya kan kayak gitu. Mm-mm. ya sebenarnya kan Mm. sebenarnya emang 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 Ana juga menyetujui bahwa kebahagiaan itu emang bukan satu-satunya dari anak gitu ya bisa juga Mm-mm. kebahagiaan itu datang dari orang tua bisa juga Mm. kebahagiaan itu datang dari saudara kita adik kakak kita gitu kan sebenarnya jadi sebenarnya ini cuma tentang pilihan aja gitu kayak nikah gitu kan sebenarnya Betul. nah, Kayak jadi nikah ya benar. kayak sebenarnya pilihan aja ya lu kalau mau mau ngambil manfaat dari menikah ya lu jalanin tapi kalau misalkan belum mampu Iya. ya santai aja dulu gitu kan sebenarnya terus Iya. juga Ya itu kan. Heeh. terus juga yang masih anak apa ya yang bingungnya tuh kayak gini loh misalkan kayak dia eh chat free gitu tapi dia tuh Oke. tapi dia tuh tarafnya tuh nggak mau kalah sama yang punya anak menurut anak itu salah juga sih maksudnya kan lu mau chat free atau lu mau punya anak itu kan Apa tuh bukan? bukan kompetisi juga kan sebenarnya Iya, yang bukan berlomba-lomba itu kan. eh, Iya, bukan penting bukan berlomba-lomba bahagianya itu. juga kan jadi sebenarnya Hmm. sebenarnya ya ya apa namanya bukan kalau berlomba-lomba terus kan kayak capek gitu kan Iya benar. kayak misalkan eh, karir berlomba nikah berlomba terus punya anak berlomba nanti anaknya sekolah berlomba cari kan maksudnya Eh, capek gitu kenapa enggak
Iya, nggak ada habisnya, nggak ada Nggak, habisnya. nggak ada habisnya. Kenapa nggak kayak di beberapa saat kita tuh merasa cukup aja dengan apa yang kita punya. Hmm. Jadi kayak sekarang kita punyanya ini, oke, kita merasa cukup dengan apa yang ada gitu. Terus misalkan sekarang kita belum dikasih anak misalkan, ya kita merasa bersyukur aja dulu gitu, merasa cukup aja dulu gitu kan, kayak gitu kan sebenarnya. Jadi eh, tadi kan di dibawa buat kompetisi juga gak enak juga kan sebenarnya. Iya, itu kan permasalahannya kayak nikah ya kan. Nikah ada yang bilang, ih cepet nikah kalau bisa nikah, ya nikah aja gitu. uh, Ya kan? Ada yang ngomong umur 19 nikah muda dan lain sebagainya. Ada juga yang berpikiran sampai wah, umur 30 ini masih ada yang perlu dikejar kan nggak ada salahnya gitu kan ada ketika salah. dua-duanya itu ketika kita ngambil positifnya gitu kan. Tapi yang salah itu ketika ya tadi itu dia belum siap nikah, maksain nikah ya kan nggak tahu masih mentalnya masih belum cukup ya kan. Malah itu yang salah kan kayak gitu. Jadi Ini sama kayak mau menunda nikah sama sama menunda anak kan ya hampir mirip tapi ya kayak gitu kembalinya ke masing-masing. ya, Ketika orangnya emang dilihat dulu kebutuhan dia. ya sebenarnya kan apa sebenarnya kan istilah child free ini tuh ya lahir baru-baru aja gitu. Maksudnya baru-baru tuh di entah itu di kajian psikologi Islam ataupun di kajian psikologi umum tuh sebenarnya apa namanya dulu banget tuh belum ada istilah ini gitu. Sebenarnya istilah ini tuh lahir tuh kayak baru-baru aja gitu. Kayak ibarat kayak child free, terus ada lagi self control, apalah dan sebagainya gitu kan sebenarnya. Selfless. Terus ada apa Monday Blues gitu kan, kayak gitu gitulah. Jadi apa nah sebenarnya jangan sampai istilah ini tuh bikin kita menjadi di kotak-kotakan gitu, bikin kita jadi Nah, benar. bikin kita Jangan di kotak-kotakan, terus bikin kita bermusuhan gitu. Jadi itu. bener kan, jadi kayak Benar, benar kayak banget. misalkan Ana nih kaum free terus ente kaum punya anak gitu. Eh, masa harus harus berantem gitu kan sebenarnya, ya Iya, ya maksudnya enaknya sih apa santai aja gitu, santai aja. yang yang apa jangan sampai apa namanya formalitas ataupun ataupun apa ya embel-embel ya membuat kita jadi kayak nggak rukun gitu. Sebenarnya ya yang terpenting kan apa namanya sosialisasinya kan baik gitu sesama kita gitu, jangan Sosialisasi. jadi jangan kayak oh mentang-mentang beda pandangan terus berantem kan gak enak juga kan, bener ya. Benar banget. Terus apa namanya hmm, ya ada yang mau dikemukakan lagi ente. Ya, itu kan persepsi kita ya. Belum kalau misalnya dari kita kan juga nggak tahu nih. Kita dari negara Muslim kan. Otomatis juga Anda juga sih pandangan dari sudut pandang Muslim itu kayak gimana kan juga ada kan. Hmm, Iya. ada juga kayak gitu. Itu perlu dibahas nggak sih kayak Boleh boleh. ya. Iya. Ya kan tadi udah maksudnya udah kita bahas masalah self free itu adalah pendapat masing-masing. Setiap orang punya sudut pandang masing-masing dalam menentukan kebahagiaan. Hmm, Ya nggak sih? Tapi eh, mohon maaf. Ini bukan menyuruh, bukan apa, tapi ini dalam sudut pandang Islam kayak gini. Kita kan self beda ya. Tadi ada kita bedain dulu. Sama self free itu emang bener-bener dia nggak mau punya anak. Satu lagi dia menunda. itu Kan menunda kayak gitu. sementara gitu. Nah, yang satunya itu menunda, yang satu emang udah nggak mau. Nah, di Quran ya kan, itu kan udah jelas tuh di Al-Quran tuh.
Wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan wa nisaan katsira, ya kan? Kan seperti itu. Laki-laki ada perempuan dan diciptakan selain itu untuk ya perempuan dan laki-laki untuk eh, pasti namanya itu mempunyai anak keturunan. Yeah. Itu dalam sudut pandang Islam. Hmm. Terus gimana sih cara ini penelarannya? Kita tahu bahwasanya kayak tadi udah dibahas nih di awal nih. Semakin kalau orang Indonesia kan bener nih, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Mungkin. Tapi faktanya kita tahu banyak anak malah makin susah. Punya anak satu aja susah, apalagi banyak kan kayak gitu. Banyak beban gitu ya, banyak anak lebih, Banyak beban, tambah banyak anak beban. tambah beban kan. Cuma beban pikiran, bukan nambah rezeki orangnya bilang kayak gitu. Tapi bukan kayak gitu. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita tangkapnya tuh semakin banyak anak, berarti tanggung jawab kita semakin gede, bener nggak sih? Yang sebelumnya itu misal nih 1 juta itu cukup buat 2 orang, 3 orang, anak satu gitu kan, anak satu. Anak dua dia harus sekolah juga, otomatis kita harus menambah biaya, kan? Harus menambah pekerjaan itu harus lebih keras. Nah di situ rezeki itu bukan datang sendiri gitu. Maksudnya di situ tuh banyak rezeki, ya kita harus menyesuaikan diri gitu. Oh, jadi Kalau istilahnya misalnya, istilahnya iya, apa tarbiyatan li walidain gitu ya. Jadi kayak ah, ah, jadi kayak bukan serta pendidikan merta. ke pendidikan ke orang tuanya secara paksa ya, walaupun kadang-kadang ya kan. Maksudnya jadi kayak orang Iya, tuanya harus fight gitu untuk keluarganya. iya, kan seperti itu, nggak memaksakan. Wah, ini anak nih pintar rezeki, dia wah anaknya banyak tuh. Habis itu padahal anak satu aja udah bingung, dia kan anak dua bingung, nggak, nah tiga Nah, bingung ya, kayak ya. gitu. Dia kalau Terus juga misalnya cuman tahu tentang konsep, tentang di kayak gitu doang, wah itu kalau kata kalau kata anak itu terlalu ekstrem gitu kan. ya. Ya, apalagi Terus juga tadi kalau kan, saya bentar anak foto maaf ya. Tadi yang ente uh, yang poin pertama tadi yang tentang bahwa bahwa apa tadi apa gimana ayatnya? ya kalau kominha zaujah wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Oh iya. Yaitu Itu kan uh, bisa bisa apa namanya? Bisa diartikan juga sebagai bahwa bahwa apa ya namanya kodrah ataupun apa namanya konsep manusia itu kan sebenarnya eh, berkembang biak kan. Jadi maksudnya oke. Okay. biar biar selama bumi ini berjalan manusia itu harus tetap mempunyai keturunan kan. Itu kan maksudnya kan. Jadi salah satu hikmah yang bisa diambil bahwa apa namanya ketika 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 bumi terus berputar manusianya juga kan harus terus berputar jadi apa namanya mempunyai keturunan terus gitu. Jadi ya, ya sama kayak hewan biar nggak punah gitu jadi manusia juga jangan sampai manusia ini si manusia ini punah gitu kan kalau manusia punah kan bingung juga kan kita bagaimana gitu kan. Bingung juga. Jadi kan gini, pertama kan konsep mereka kan tentang misalnya ini dalam sudut pandang nya ya kan, dari sudut pandang mereka itu kebahagiaan, ya kan, ada yang gara-gara faktornya itu trauma, ada itu tentang mencari nggak mau merusak tubuh dan lain sebagainya, tentang model hidup dan gaya hidup dan sebagainya. Tapi dalam Islam ya kan kita kembali lagi bahwasanya pertama poin pertama itu benar, uh, manusia itu ada laki-laki dan perempuan, seperti itu. Habis itu uh, konsep kita itu tentang kebahagiaan beda-beda, ya kan. Ada yang kalau misalnya kita menyamaratakan antara kita harus mempunyai anak biar bahagia, nggak juga, nggak kayak gitu kan, banyak anak juga banyak masalah kadang-kadang, Nah, ya, ya ya. kan. Tapi kita dalam konsepnya tadi, ketika kita sudah wah saya nggak mempunyai anak, nggak mau, ya itu terserah, ya kan? Tapi kita dalam Islam menganjurkan menganjurkan dalam dalam apa namanya, dalam konteks sesuai dengan prosedur lah ya, itu pasti ada hikmahnya.
misal nih, kalau misal kita Eh, nggak, ya apa nanti ini kita kayaknya 5 menit lagi ya, soalnya eh, oke, oke, oke. ini Hmm, zoomnya hmm, oke. gratisan gitu tadi. Hmm. Nah, Ya, tadi Ana mau beli zoom, cuman ribet banget gitu. Jadi udah mungkin hmm, segini dulu. Sok lanjutkan. oke. Jadi keduanya mempunyai konsep kebahagiaan masing-masing. Ya kan, Islam kayak gitu, bahkan ada ulama uzab yang mereka nggak nikah, tapi dalam tanda kurung ya, mereka tuh nggak pernah mempropagandakan, nggak mau mengajak, nggak pernah dalam itu ajakan, nggak ada. Dan mereka nggak pernah bilang bahwasanya nggak mau punya anak itu lebih baik, nggak. Uh, Bahkan mereka belajar agama dalam konteks seperti itu ada tujuan. Nah, kayak gitu. Terus gimana kita menyikapinya ya? Kalau kata Ana, setiap orang punya pendapat, kita punya sebagai orang Islam, ya kita cuma bisa menyampaikan bahwasanya kayak tadi itu, kita kodratnya ada laki-laki dan keturunan pun kalau misalnya setelahnya itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing, dan nggak boleh kita menjudge orang lain kayak Oh gitu, ya. ntar jatuhnya malah perang ya kan, kayak Maksudnya gitu. maksudnya Hmm. memaksa memaksa Nah, masa. memaksa apa ya? Memaksa orang lain padahal si orang lainnya itu kan bisa jadi mampu, bisa jadi tidak kan. Kayak gitu. Cuman kita lebih konsepnya kita secara Islam kasih tahu, oh ternyata kayak gini. Tapi kalau misalnya setelahnya itu sesuai dengan kebutuhan orang kan beda-beda. Oh Nah, iya, kembalinya ke masing-masing. banyak ke Kayak masing-masing. gitu. Yang terpenting Hmm. kan dari yang ayat yang pertama tadi Anda sampaikan juga Hmm. Hmm. hikmahnya atau tafsirnya Hmm. mengatakan bahwa kodratnya manusia itu terus terus apa namanya terus berkembang biak gitu, supaya tidak punah. Hmm. Hmm. Ya udah, ada lagi yang mau ente sampaikan? Ya mungkin ini pembahasannya agak sebenarnya eh banyak banget gitu. Tapi kita cuman ngobrol ya itu kita berbatasan waktu ya gitu Nah, aja sih. itu Seru aja. seru kayak gini seru. Hmm. Ada ini lagi, maksudnya yang poin Hmm, yang belum diutarakan gitu. ya itu tadi, jangan sampai yang merasa terdiskriminasi itu kan, orang Indonesia dia merasa diskriminasi, dan pun orang Muslim juga jangan sampai kita menjudge terlalu berlebihan. Kita cuman ya pembelajaran gitu, pendidikan apa namanya, kita kasih tahu A B C-nya. Terus setelahnya itu kan setiap orang punya kebijakan dan kebutuhan masing-masing kayak gitu. Ya kalau dari Ana sih, salah satu yang paling penting itu jangan apa ya, jangan terlalu banyak berlomba-lomba ya. Jadi Ya benar-benar. terkadang, terkadang kita perlu juga untuk merasa cukup ataupun qanaah dengan apa yang kita punya gitu. Jadi jangan jangan menganggap bahwa kita ini terbaik, kita yang paling keren, yang paling bagus, dan kita punya anak kita yang paling bagus gitu. Jadi lebih 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 barokahnya gitu, bahwa bahwa kita, oh kita punya anak ya kita mensyukuri, kita ambil hikmahnya, terus kita juga Hmm. di chat gitu sementara ya kita ambil hikmahnya juga gitu. Jadi dimanapun kita berada sekarang, menurut Ana tuh ya udah ambil hikmahnya dulu lah gitu, yang bisa diambil kayak gitu. Hmm. Ada lagi? Udah, Ya, kayaknya udah sih, udah cukup. ya baik, terima kasih Laga, hari ini mau ngobrol ya, nanti mungkin kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya juga. Dan sebenarnya eh, sebenarnya Ana tuh mau bikin apa channel baru, mau bikin apa nama baru, tapi berhubung berhubung ribet gitu, jadinya ya udahlah santai aja gitu, pakai yang ada dulu. Sambil jalan. Nah, dan ini Hmm. juga kan terakhir tuh bikin yang ini tuh, yang itu tuh kan sama ente kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh udah episode 5 atau berapa gitu. Nah ini nanti mungkin nanti anak tulis aja episode tambahan gitu, episode yang ke selanjutnya.
kayak gitu aja. Nanti Hmm. nanti ya apa namanya, lihat nanti aja lah apakah di apa namanya, di YouTube atau di IG juga gitu. Tapi nanti kalau Hmm. pas di IG kayaknya cuplikannya aja, makanya nanti mungkin anak minta izin juga buat buat apa, buat nandain gitu, buat nandain akun IG ente juga gitu ya. Hmm. Ya baik, Aman, man. ya. Bagus, bagus. Jadi kalau kalau gitu sekian dulu dari eh, saya Andika dan Laga. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.